Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil Celtic versus Real Madrid. Real Madrid pulang dengan wajah tersenyum dari markas Celtic lantaran sukses menang telak 3-0 di laga perdana grup F Liga Champions 2022-2023 pada Rabu 7 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sayangnya, kemenangan Madrid di Celtic Park tersebut harus dibayar mahal. Sebab striker andalan Madrid Karim Benzema mengalami cedera sampai harus diganti Hazard ketika laga memasuki menit ke-30. 3 gol Madrid diciptakan oleh Vinicius Junior pada menit ke-56, Modric menit ke-60, dan Eden Hazard menit ke-77. Berkat hasil tersebut, Real Madrid untuk sementara menduduki puncak grup F dengan raihan 3 poin sama dengan Shakhtar Donetsk. Real Madrid tidak difavoritkan juara Liga Champions. Carlo Ancelotti tidak terkejut. Real Madrid tidak difavoritkan juara Liga Champions 2022-2023 diprediksi Opta Analis. Manajer Carlo Ancelotti rupanya tidak terlalu terkejut dengan prediksi tersebut. Madrid sejauh ini adalah tim paling sukses di Liga Champions. Ada 14 trofi kuping besar yang berhasil direngkuh Los Blancos. Dalam 10 musim terakhir, Madrid berhasil juara di 5 edisi. Madrid bahkan datang ke Liga Champions musim ini dengan status juara bertahan. Madrid membuka kiprahnya di Liga Champions 2022-2023 dengan menghadapi Celtic di Celtic Park, Glasgow, Skotlandia, Rabu 7 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam prediksi yang dikeluarkan Opta Analis, Madrid berada di posisi ketiga sebagai tim yang difavoritkan sebagai juara. Madrid kalah dari Liverpool di posisi kedua dan Manchester City yang paling difavoritkan. Dalam laporan tersebut, Manchester City memiliki peluang yang paling besar yaitu 20,7%. Liverpool di bawahnya punya peluang yang tidak beda jauh, 19,8%. Madrid yang di posisi ketiga hanya memiliki persentase sebesar 13,8%. Namun, persentase tersebut jauh lebih baik daripada tim-tim besar lainnya seperti Bayern Munchen, PSG, dan Barcelona. Ketiga tim ini bahkan tidak memiliki persentase di atas 10%. Ancelotti rupanya tidak terkejut dengan prediksi tersebut. Bahkan, dia melihatnya jadi pertanda baik, sama seperti saat musim lalu Madrid tidak difavoritkan namun keluar sebagai juara. Saya tidak terkejut mereka menempatkan kami begitu jauh di belakang dalam taruhan, ujar dia dilansir dari Gol. Saya melihatnya sebagai pertanda baik. Tahun lalu mereka memberi kami bahkan lebih sedikit peluang dalam statistik, kata Ancelotti. Ancelotti juga menyampaikan timnya tidak akan terpengaruh dengan prediksi tersebut. Madrid tetap akan berjuang keras menuju partai final seperti musim lalu. Tahun ini kami meningkat, bahkan sangat banyak. Saya pikir hasilnya tetap akan sama seperti musim lalu. Yang pasti kami akan bersaing sampai akhir dan mudah-mudahan kami dapat bersaing di semua jalan menuju final, ujar Ancelotti. Toni Kroos, syukurlah tidak semua pemain lihat gaji. Toni Kroos baru-baru ini membuat pernyataan menarik tentang perbedaan finansial klub-klub Premier League dan liga lain. Kroos menyebut klub Liga Inggris bisa memberi gaji mahal, tapi sulit juara di Eropa. Klub-klub Premier League menunjukkan kekuatan finansial mereka pada bursa transfer awal musim 2022-2023. Mereka membelanjakan banyak uang untuk bisa mendatangkan pemain baru. Nottingham Forest membuat gebrakan besar. Berstatus klub promosi, Nottingham mendatangkan banyak pemain dan membelanjakan lebih dari 100 juta euro. West Ham juga melakukan langkah yang sama. Bukan hanya membeli pemain dengan harga yang mahal, klub Liga Inggris juga menawarkan gaji tinggi pada pemainnya. Salah satu kasusnya terjadi pada kasus Casemiro. Toni Kroos membuat komentar terkait kesenjangan ekonomi klub-klub Premier League dengan liga lain. Menurut Kroos, klub-klub Liga Inggris punya uang lebih banyak, namun tidak semua pemain tertarik pada faktor itu. Premier League belum memenangkan gelar internasional pada tahun ini. Buka Kroos dikutip dari Marca. Uang hak siar televisi lebih besar di Liga Inggris secara signifikan selama bertahun-tahun. Namun itu tidak mampu menghasilkan tim Inggris memenangkan segalanya. Syukurlah tidak semua pemain hanya melihat gaji tetapi juga gelar juara, sambungnya. Pernyataan Kroos benar soal uang hak siar. Tim Inggris juga tidak ada yang jadi juara di level Eropa musim 2021-2022 lalu. Namun ada Liverpool yang melaju ke final Liga Champions. Ada juga Chelsea yang juara Liga Champions musim 2020-2021 lalu.
Pernyataan Toni Kroos lantas dikaitkan dengan kepindahan Casemiro dari Real Madrid. Casemiro memilih menerima pinangan Manchester United, di mana dia mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dari yang didapatkannya di Real Madrid. Casemiro sudah pernah memberi pernyataan soal gaji tersebut. Menurut pemain asal Brazil, jika yang dilihatnya adalah uang, maka dia sudah hengkang dari Real Madrid sejak lama. Saya bukan orang seperti itu. Jika saya memang mencari uang, saya sudah meninggalkan klub ini 4 atau 5 tahun yang lalu. Mengapa saya pergi? Saya merasa bahwa waktu saya di klub ini sudah hampir habis. Jadi, saya harus pergi, ucap Casemiro. Real Madrid umumkan Vinicius Junior sudah sah jadi warga Spanyol. Real Madrid telah mengumumkan penyerang mereka Vinicius Junior sudah memperoleh kewarganegaraan Spanyol. Langkah ini akan memudahkan Vinicius dalam urusan transfer di masa depan. Real Madrid CF mengumumkan bahwa pemain Brazil kami Vinicius Junior bersumpah pada konstitusi Spanyol Jumat lalu 2 September 2022. Jadi sejak saat itu, dia juga memiliki kewarganegaraan Spanyol. Bunyi pernyataan tersebut. Pemain internasional Brazil kini telah memasuki musim penuh kelimanya sebagai pemain Real Madrid setelah juara Eropa 14 kali itu membayar 40,5 juta pound sterling untuk mengontraknya dari Flamengo pada 2018. Vinicius awalnya kesulitan mengembangkan potensinya di Santiago Bernabeu, tapi kini dia sudah menikmati musim ini dengan mencetak 22 gol dan 20 assist dari 52 pertandingan di semua turnamen. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak 17 gol dan 13 assist dalam 35 pertandingan La Liga untuk membantu Real Madrid memenangkan gelar serta mencetak gol kemenangan melawan Liverpool di final Liga Champions. Punya hubungan baik dengan Perez, Toni Kroos menolak tinggalkan Real Madrid. Gelandang Real Madrid Toni Kroos telah mengesampingkan kemungkinan meninggalkan klub Real Madrid. Kroos mengaku masih tetap betah bersama klub raksasa Liga Spanyol itu. Pemain berusia 32 tahun itu telah mencetak 25 gol dan memberikan 83 assist dalam 369 penampilan untuk Los Blancos. Tapi dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas mendatang, masa depannya di Real Madrid tampaknya tidak pasti. Saat podcast dengan OMR, Kroos telah membuka tentang masa depannya di Real Madrid, hubungannya dengan presiden klub Florentino Perez dan Liga Super Eropa. Saya sangat dekat dengannya. Dia orang yang baik hati. Sejak hari pertama, dia memberi saya perasaan bahwa dia senang saya datang ke klubnya yang tidak biasa bagi saya, sebesar klub seperti Real Madrid, kata pemain asal Jerman itu saat mengomentari sosok Perez. Kroos melanjutkan dengan menyatakan bahwa Perez tidak berusaha menjualnya sebelum mengesampingkan kemungkinan hengkang dari Santiago Bernabeu. Saya tahu bahwa dalam 8 tahun ini, dia tidak berpikir sedetik pun untuk menjual saya. Saat itu saya datang dengan hanya 25 juta euro, pasti dia bisa menjual saya nanti untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub. Saya sangat menyukainya. Presiden, tim, para penggemar. Jadi saya juga tidak akan pergi. Pada bagian lain, Kroos juga sempat menyinggung upaya gagal Perez untuk memperkenalkan Liga Super Eropa dan membandingkan dengan Liga Inggris yang disebut-sebut kompetisi terbaik di Eropa. Jangan pernah bertentangan dengan presiden Anda sendiri. Jelas bahwa ide itu ada dan masih ada, ujar Toni Kroos.